Salam damai sejahtera buat kita semuanya. Puji nama Tuhan. Kami Emmanuel Assembly of God setiap minggu, tepatnya pukul 1.30 waktu Singapura, kita memulai ibadahnya kita. Nah, sebelum kita memulai ibadah, kita sangat bersyukur ya buat kesempatan hari ini kita bisa memuji muliakan Tuhan. Waktu yang luar biasa yang Tuhan sudah berikan, kita jangan tinggalkan. Mari kita bergabung bersama untuk memuji muliakan Tuhan. Tapi sebelumnya kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan dengan membaca di 2 Petrus 1 ayat 8. Firman Tuhan demikian: sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalan akan Yesus Kristus Tuhan kita. Tuhan Yesus memberkati. Semakin bertambah besar
makin bertambah besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu. Amin. Haleluya. Shalom saudara, dan senang sekali kalau kita boleh jumpa lagi bersama-sama. Dan hari ini saya mau sharing kepada saudara dalam topik membangun lebih kuat dalam hubungan kita dengan Tuhan. Ya. Dan di mana kita akan baca di kitab Injil Yohanes pasal 4 dan 5. Saudara, saya mau baca di ayat yang keempat. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Ayat yang kelima, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuah apa-apa. Saudara, mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, hari ini kami mengucapkan terima kasih buat berkat-Mu. Tuhan, biarlah firman-Mu akan terus selalu kuatkan hati kami. Dan Tuhan Yesus, bahwa pada waktu kami dengar firman-Mu, biarlah kami boleh juga dapat kekuatan untuk membangun hubungan kami lebih kuat dalam Engkau, Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sudah, dalam sharing ini saya mau katakan bahwa ini akan menolong kita untuk mengerti hubungan kita dengan Kristus. Ya. Dan di mana kita tahu bahwa kita juga perlu melihat pertumbuhan rohani kita lebih dewasa, dan juga seperti kehidupan kekristenan kita akan berbuah. Dan saudara, kami akan lihat bahwa biarlah kehidupan kita ini benar-benar boleh jadi berkat Tuhan. Dalam objektif hari ini saya mau sampaikan kepada saudara untuk mengajar kita dalam hal kepentingan dalam hubungan kita dengan Tuhan lebih dekat, saudara. Ya, saat ini saya hanya boleh encourage saudara dan mendorong saudara bahwa hubungan saudara harus lebih kuat dan lebih dekat dengan Tuhan. Dan juga kita akan melihat untuk membangun lebih dalam lagi hubungan kita dengan Tuhan. Sudah ada kala kita lihat bahwa dalam kehidupan kekristenan kita ada kala rasanya lelah dan kita rasanya capek. Dan Tuhan, hari ini saya mau encourage saudara bahwa bangun hubungan kita lebih dalam dan lebih kuat dengan Tuhan. Dan jangan lupa bahwa ini suatu juga peringatan kita bahwa ya, kita harus ingat diri kita bahwa doa itu juga penting. Biarlah saudara, setiap hari kita berdoa dan kita minta pimpinan dari Tuhan. Dalam pendahuluan saya mau sharing kepada saudara bahwa Allah merancang kita untuk persahabatan dan mengasihinya ketika kita terhubung dan saling mensemangati. Sudah kita tahu bahwa kita harus selalu connect hubungan kita dengan teman-teman. Ya, kita tidak boleh hidup dalam sendirian. Kita perlu teman, dan biarlah kita berteman atau persahabatan, kita harus selalu lihat bahwa ini semua dalam kerohanian, kekristenan. Biarlah persahabatan kita itu boleh memberi kita semangat, ya. Dan kita tahu bahwa sepertinya suatu encourage, dorongan, ya. Dan kita akan selalu lihat bahwa kalau kita
bersahabat dengan orang yang spiritual atau rohani yang sihat, kita selalu dapat suatu encouragement. Ya, kalau kita tidak hati-hati, kalau kita bersahabat dengan orang yang tidak rohani, itu akan membuat kita lemah dan kita rasanya putus asa dan kita hilang hubungan kita dengan Tuhan. Sudah ada hal ini, saya mau kasih tahu bahawa satu contoh bahawa Rick Warren katakan di sini bahawa seperti hubungan yang lebih dalam dan penting dalam persahabatan, itu juga hubungan kita dengan Tuhan, juga Tuhan perlu attention, perhatian kita dan fokus kita. Nah, kita tahu bahawa saat pertumbuhan kita dalam hubungan kita dengan Tuhan itu required, ya, memperhatikan kita untuk fokus kepada Tuhan. Ya, kita tahu bahawa saat ini kita kadang-kala sibuk dalam pekerjaan kita, tapi kita juga harus fokus kepada Tuhan. Dan di mana kita tahu bahawa kalau kita ingin membangun hubungan kita lebih dalam lagi dengan Tuhan, kita seringkali kadang-kala harus slow down, ya, dengan kegiatan-kegiatan kita yang membuat kita sibuk, dan kita harus juga tenang dalam kehidupan kita. Dan tenang itu bukan hanya kita duduk dan tidak melakukan sesuatu, tapi biarlah kita harus bertenang di hadapan Tuhan, punya waktu untuk quiet ourselves. Dan ini bahawa dikatakan bahawa Rick Warren menjelas bahawa friendship with God, persahabatan dengan Tuhan, membuat persahabatan kita dengan Tuhan itu make time. Ya, kita harus selalu ada waktu dengan Tuhan. Nah, saya percaya bahawa kalau teman-teman kita yang selalu kita make time dengan teman-teman kita, kita juga harus make time dengan Tuhan. Ya, supaya kita ada waktu dengan Tuhan dan kita akan lebih mengerti dan hubungan kita dengan Tuhan lebih dalam lagi. Dan demikian, saudara, hari ini memiliki hubungan kita dengan Tuhan sangat penting untuk menjalani kehidupan iman kita. It's a lifetime. Ya. Saudara, poin yang pertama saya mau sharing kepada saudara bahawa kita perlu belajar untuk diam di hadapan Tuhan. Ya. Yang saat ini untuk memperdalamkan hubungan kita dengan Tuhan, kita perlu belajar untuk diam di hadapan Tuhan. Di mana Mazmur pasal 46 ayat 11 dikatakan di sini, diamlah dan ketahuilah bahwa aku lah Allah. Saudara, kata diam itu kita harus belajar untuk melepaskan atau let go, ya, atau release, ya, melepaskan. Sudah ada kala kita terlalu sibuk, kita tidak pernah tenang, berdiam diri. Pikiran kita selalu melayang-layang dan untuk memikir sesuatu. Dan pada waktu kita perlu waktu dengan Tuhan, dengan pikiran kita itu selalu fokus pada yang lain. Tapi saat ini bahwa waktu kita belajar untuk berdiam diri kita dengan Tuhan, kita harus fokus dengan Tuhan dan supaya pikiran kita itu tidak melayang kemana-mana. Kalau kita make time with God, kita selalu harus konsentrasi, fokus waktu kita dengan Tuhan. Ya. Dan kita tahu bahwa ini yang kita akan melihat bahwa kita perlu berdiam diri dan supaya kita boleh dengar apa yang Tuhan berbicara kepada kita secara pribadi. Pada waktu saat kita berdoa, kita berdiam diri di hadapan Tuhan, kita tenang dan kita boleh tahu bahawa
apa yang Tuhan mau berbicara kepada kita. Pada waktu kita baca firman Tuhan, kita fokus dan kita memperhatikan kata-kata firman Tuhan. Kita mulai belajar apa yang firman Tuhan itu akan ingin kita, Tuhan mau berbicara kepada kita. Dan saudara, saya tahu bahawa saat ini, dengan hal ini kita tahu bahawa dalam hal ini, kita harus berhenti untuk susah payah. Stop striving. Ya, kita tahu bahawa saat kita mau berdiam diri hadapan Tuhan, kita harus belajar, kita harus izinkan Tuhan kontrol. Surrender to God. Serahkan ini semua kepada Tuhan. Dan pada waktu kita serah kepada Tuhan, kita tahu bahwa kita rasanya bahwa kita relax di hadapan Tuhan. Nah, mengapa kita perlu berdiam di hadapan Tuhan? Sudah, dan dalam kehidupan kita, kita rasanya itu overwhelming. Kita rasanya itu sudah situasi atau keadaan ini itu sudah membuat kita kewalahan, ya. Dan kita rasanya tidak berdaya. Tapi satu saat ya kita tahu bahwa Tuhan berjanji kepada kita bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dan kita harus hanya menunggu, menanti kepada Tuhan dan berdiam diri. Dan kita tahu bahwa ini saat yang kita tidak bisa lari dari Tuhan. Kita tahu bahwa Tuhan selalu melihat kesibukan kita. Saat ini, Tuhan mau kita berdiam diri supaya hubungan kita lebih dekat kepada Tuhan. Sudah, saya memberi satu contoh. Ya, satu contoh di mana kalau kita lihat bahwa pesawat tempur pada waktu dia sudah menembak pelurunya atau bomnya, dan dengan cepat itu bahwa pesawat ini ingin melewati pelurunya, tapi pada akhirnya oleh kerana dia terlalu cepat, pelurunya masih belum pindah arah ke lain, dan pesawat ini hanya coba ngebut, dan akhirnya peluru ini menembak pesawat ini. Itu sama sekali kita lihat bahwa kadang-kala kita terlalu sibuk, ya, kita akhirnya menembak diri kita sendiri dan kita rasanya kecewa, ya. Tapi saat ini bahwa Tuhan ingin kita bahwa we have to keep still, tenang, berhenti sebentar, ya. Izinkan Tuhan berbicara kepada kita, mengalami hadirat Tuhan. Dan di mana di Yesaya pasal 30 ayat 15 dikatakan di sini bahwa dalam tinggal tenang, ya, dan percaya terletak kekuatanmu. Dan kita tahu bahwa dalam ketenangan ini kita punya confident kekuatan Tuhan. Sudah pada saat kita berdiam diri, kita melihat kekuatan Tuhan. Ya. Berapa banyak waktu kita beri kepada Tuhan? Saudara tahu. Berapa banyak waktu? Saya mohon kepada saudara hari ini, ambil waktu yang sejenak dan tenangkan diri kita. Nah, Allah ingin kita ini bertenang diri kepada Dia dan kita ingin hand over semua kekhawatiran kita kepada Tuhan, semua kesibukan kita kepada Tuhan. Hand over. Dan percayalah, Tuhan memelihara kita. He cares for us. Dan pada saat kita mulai tenang diri kita, kita rasanya beban kita kurang. Kita rasanya relax. Itu sebabnya Tuhan katakan, be still. Be still. Ya. Poin yang kedua, kita mau belajar di sini. Kita perlu belajar untuk tinggal di dalam Dia saat kita bertumbuh lebih dalam setiap hari. Ya, saat kita berdiam diri di hadapan Tuhan, saya percaya bahwa kita akan bertumbuh. Ya, di mana di
ayat 4 dan ayat 5 dari Injil Yohanes pasal 15 yang tadi kita sudah baca. Dia dikatakan tinggallah di dalam aku. Ya, dikatakan abide in me di dalam New King James Version. Kalau di dalam New Living Translation itu dikatakan remain in me. Saudara, dan dikatakan di sini bahwa tinggallah di dalam aku, abide in me. Dan kita abide itu bahwa kita lihat bahwa sesuatu kesempatan yang Yesus boleh berbicara kepada kita. Dan kita lihat bahwa di dalam Injil Yohanes pasal 15, di mana yang kita ingin lihat bahwa Yesus ingin kita itu dia ingin memberi kita suatu pemberian kehidupan hubungan kita seperti ranting dan pokok. Ya, pada waktu ranting dan pokok itu akan bergandeng bersama-sama, dia akan selalu dapat suatu kehidupan. Ya, sudah kita ambil satu contoh. Selama kita menanam satu pohon dan kita lihat bahawa pohon itu mulai bertumbuh dan kita ingin coba memetik sesuatu dan kita coba lihat apakah buah itu bisa bertumbuh. Tidak bisa. Sebabnya tidak lengket, tidak terhubungan dengan pohon itu atau pokok itu. Dan sudah kita adalah suatu hal yang hubungan kita harus perlu hubungan dengan Kristus. Bahwa dia adalah pokok anggur. Selama kita ada hubungan, kita akan dapat satu kehidupan. Dan kita dapat satu refreshing dari Tuhan. Dan kita tahu bahwa ini satu hal yang penting yang kita boleh belajar. Ya. Mengapa kita perlu belajar untuk tinggal di dalam Dia. Dan ini satu hal yang dikatakan bahwa remain atau selalu itu dikatakan itu selalunya ada terus menerus, continue. Sudah selama kalau kita remain dengan Tuhan, kita selalu dapat refreshing dari Tuhan. Dan kita tahu bahwa itu suatu hal yang kita lekat ya, diri kita dengan Kristus. Suatu hubungan yang kita lebih peka hubungan kita dengan Tuhan. Dan kita tahu itu ada suatu continue in His Word daily. Supaya kita akan dapat firman-Nya itu setiap hari. Dan kita akan selalu dapat hikmat dari Tuhan. Dan sudah saat ini kita tahu bahwa selama hubungan kita dekat dengan Tuhan, kita tahu bahwa kita selalu ada sesuatu yang di mana kita dapat satu, kalau sudah lihat bahwa ada orang seringkali melihat pohon itu sudah berbuah, mereka bungkus dengan rapi dengan koran atau plastik supaya tidak busuk buah itu. Memang kalau kita hubungan kita dekat dengan Tuhan, kita lihat bahwa itu kita di-wrap, dibungkus dan kita dilindung ya. Dan itu kita akan bertumbuh dan berbuah ya. Jadi ingat dalam hal ini hubungan kita harus stay close dan kita selalu abide dengan Kristus, tinggal di dalam Dia. Dan kita tahu bahwa hubungan kita itu akan lebih dalam lagi dan berakar ya. Dan kita lihat friendship needs attention. Persahabatan selalu perlu perhatian. Dan di mana kita tahu bahwa kita harus belajar di sini untuk lebih dekat dengan Tuhan ya. Saat ini kita mau belajar poin yang ketiga. Saudara, poin yang ketiga di sini kita akan belajar di sini bahwa kita perlu mengenal Dia lebih setiap hari. Memang kalau kita harus berdiam diri di hadapan Tuhan, kita akan tinggal di dalam Tuhan, dan sekarang kita ingin mengenal Dia sudah untuk
hubungan atau membangun hubungan kita lebih kuat dengan Tuhan, kita harus juga mengenal Dia. Sudah tadi kita lihat bahawa di mana Filipi pasal 3 ayat 10. Kita baca, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Sudah, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia, that I may know Him. Saudara, ini suatu hal yang kita perlu tahu untuk mengenal Dia. Dan itu pada waktu katakan dalam bahasa Yunani itu adalah kata ginosko. Ya, ginosko itu dalam bahasa Inggris itu dikata to come to know. Saat kita datang dan mengetahui dan kita recognize, kita kenal. Ya. Dan itu sebenarnya kalau untuk mengenal Dia. Sudah di mana kita, ini ada suatu goal dalam kehidupan kekristenan kita. Itu mengenal Kristus lebih dalam lagi. Bagaimana kita mengenal Dia? Melalui doa kita setiap hari, baca firman Tuhan, kita ambil waktu dengan Tuhan. Saya percaya kita akan pasti mengenal Kristus lebih dalam lagi. Dan kita tahu bahwa di sini kita akan mengerti ya tentang kematiannya, di mana Yesus mati di kayu salib untuk dosa kita, dan kita tahu bahwa Dia dibangkit dari kematian, dan ini lebih dari luas lagi dalam fakta di mana kita perlu mengenal Kristus secara pribadi, personal. Dan ini kita tahu bahwa relationship, hubungan kita mulai pada saat kita momen kita recognize, kita mengenal, kita ketahui, kita akui dosa kita. Ya, bahwa Yesus sudah selamatkan dosa kita dan Dia sudah menebus dosa kita. Dan di sini kita tahu bahwa kita tidak bisa menyelamatkan diri kita sendiri, hanya Tuhan. Dan mengapa kita perlu mengenal Tuhan? Ya, di mana kita sudah baca di Filipi pasal 3 ayat 10, kita lihat bahwa apa Paulus katakan itu bahwa my goalnya itu untuk mengenal Yesus Kristus dalam kekuasaan dan dalam kebangkitannya. Dia ingin mengenal Dia. Nah, kita lihat saat ini, mari, bagaimana kita perlu mengenal Dia. Nombor satu, kita akan melihat bahwa mari kita memperdalam hubungan kita dengan Kristus. Go deeper. Go deeper. Saat Paulus mendorong kita untuk mengenal Kristus, is to go deeper. Lebih dalam lagi. Supaya hubungan kita atau persahabatan kita dan kita beri komitmen kita kepada Tuhan. Go deeper. Ya, itu dalam artinya kita baca firman Tuhan dan berdoa. Minta Tuhan pimpinan dalam hikmat supaya kita boleh ambil keputusan. Dan jangan lupa walk with Him and talk to Him. Ya, berjalan bersama Tuhan dan berbicara kepada Dia. Dan saya percaya bahwa Yesus akan pasti dengar semua curhat kita. Nombor dua kita di sini, mari kita mengenal kuasanya. Let us get to know the power. Saudara, saat ini bahwa Paulus mengatakan bahwa dia ingin mengetahui, mengenal Dia dalam kebangkitan, kuasa kebangkitannya. Saudara, kita tahu bahwa Yesus bukan hanya mati di kayu salib, dan secara history, secara
Dia bukan hanya seorang guru yang hebat dan matir, tapi suatu hal yang kita boleh belajar bahawa suatu kuasa kebangkitannya dari kematiannya dan dosa. Maut tidak boleh sembunyi, tidak boleh pegang, tidak boleh ikat Kristus. Yesus punya kuasa. Dan hari ini saya percaya sebagai orang percaya, kita tahu bahawa Yesus memberi kita suatu kehidupan yang penuh dengan kuasa Roh Kudus. So, walk in that power. Berjalan dengan kuasa itu, dan kita percaya bahawa izinkan Tuhan memakai kita. Dan kita tahu kita diselamatkan dari Tuhan. Kita sudah ketemu Yesus secara pribadi. Mari kita draw closer to Him. Kita maju lebih dekat. Dalam kesimpulan saya hari ini, saudara, Yesus memperkembangkan kehidupan rohani kita, dan mari kita ambil waktu mencari Dia dalam lifetime kita, kehidupan kita. Jadi hari ini demikian, kita harus punya suatu habit, ya, kebiasaan untuk memberi waktu kita dengan Tuhan, berbicara kepada Dia, dan belajar firman Tuhan. Percayalah, Yesus juga ambil waktu untuk berdiam diri. Dia pergi tempat yang sepi, sunyi untuk mencari Bapanya. Sudah saat ini dalam kesibukan kita, carilah tempat yang sepi supaya pikiran kita boleh tenang dan kita boleh datang kepada Tuhan. Saya mohon saudara hari ini bahwa sudah akan pasti mengenal Tuhan lebih dalam lagi dan hubungan sudah lebih dalam lagi. Sudah boleh pause saat ini dan saya mau sharing tentang diskusi, dan saya ada 2 poin di sini saudara. 2 poin saja untuk saudara untuk pikirkan. Ya. Poin yang pertama, kita perlu memeriksa waktu doa kita. Waktu saat teduh kita. Ya, our quiet time. Saudara, di mana prioritas kita? Saya percaya bahawa saudara punya prioritas quiet time saat teduh saudara. Baik itu pagi atau malam. Sudah beri waktu prioritas saudara kepada Tuhan. Jangan lupa. Poin yang kedua, tetapkanlah waktumu untuk Tuhan. Set your time. Ya. Beri komitmen kita kepada Tuhan. Saya percaya bahwa hal ini sudah akan pasti mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Kalau saudara mempunyai waktu prioritas dengan Tuhan saat teduh saudara, dan sudah mulai tetapkan waktu saudara. Sudah, saya mohon hari ini, mari kita beri komitmen kita kepada Tuhan. Sampai saat ini, Tuhan memberkati saudara. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa, saat ini kami mengucapkan terima kasih buat peringatan bahwa hari ini Tuhan biarlah kami memberi komitmen kita kepada Engkau. Kami minta kekuatan-Mu di dalam nama Tuhan Yesus kita berdoa. Amin. Saudara, saat ini kita akan siap hati kita untuk ambil penjam suci, dan saya percaya bahwa setiap kali kalau kita ambil penjam suci ini, kita boleh ingat kebaikan Tuhan dan di mana Tuhan sudah mati untuk menebus dosa kita, dan ini suatu peringatan buat kita semua. Setiap kali kalau kita ambil penjam suci ini, mari kita memeriksa diri kita. Memeriksa diri kita bahwa apakah ada dosa-dosa yang tersembunyi dalam hati kita,
kita minta penampunan dari Tuhan. Mari kita berdoa dan kita minta berkat Tuhan untuk memberkati roti dan cawan ini. Bapa, saat ini Tuhan, kami berdoa Tuhan, bahwa saat ini kita datang di hadirat Engkau dalam mengambil penyasuci ini. Yesus, kami minta bahwa Engkau selidiki hati setiap anak-Mu Tuhan. Periksa setiap hati anak-Mu. Bapa, sebelum kami ambil perjamuan suci ini, Tuhan Yesus, kami mohon Engkau menampuni dosa-dosa kita Tuhan. Menampuni dosa-dosa hamba-Mu. Di mana ada banyak kesalahan yang kami seringkali melakukan dan kami tidak sadar. Tuhan, ampunilah dosa-dosa kita semua Tuhan. Terima kasih Tuhan buat berkat-Mu. Roti yang Kau sudah memberkati dalam cawan ini. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sudah, saya akan baca ayat ini dan kita akan ingat perintah Tuhan. Dan kita tahu bahwa sebelum Yesus mati di kayu salib pada malam itu, Dia memberi roti ini kepada murid-muridnya. Dan Dia katakan kepada murid-muridnya, inilah tubuhku yang kuserahkan bagi kamu. Berbuatlah dan menjadi peringatan akan aku. Saya percaya bahwa saat ini, saudara, sebelum kita makan roti ini, kita ingat bahwa Yesus mati di kayu salib. Dan Dia sudah menderita, dan Dia sudah pikul kayu salib khusus buat dosa kita. Dan oleh karena Yesus mengasihi kita, Dia rela untuk korban dirinya kepada kita. Mari kita makan roti ini bersama-sama. Setelah itu Dia memberi cawan ini kepada murid-muridnya. Dan Dia katakan, cawan ini adalah perjanjian baru yang dibenteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Saudara, oleh kerana pilu-pilu Tuhan Yesus Kristus, kita dapat kesembuhan. Yesus menderita di kayu salib, Dia dicambuk. Dan darahnya sudah menyuci dosa kita, menebus dosa kita. Saat ini kita minum cawan ini, kita selalu klaim, semua penyakit kita, kesakitan, apa yang kita rasa menderita penyakit, kita minta bahwa mujizat Tuhan terjadi dalam kehidupan kita. Oleh kerana pilu-pilu Tuhan Yesus Kristus, kita dapat kesembuhan. Mari kita minum cawan ini bersama-sama. Haleluya. Mari kita mengucapkan terima kasih pada Tuhan. Terima kasih Bapa buat hari ini. Terima kasih buat penyasuci. Kami klaim semua penyakit kita disembuhkan. Terima kasih Tuhan buat mujizat-Mu. Terima kasih Bapa buat kesembuhan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.